Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Alhamdulillah sudah bergabung. Terima kasih Bang Mardhani Alisera, selamat datang juga. Selamat pagi, Apa kabar siapa pagi? Waalaikumsalam. Cek ombak juga ya pernyataannya Bang Mardhani kayak gimana nih? Bang Mardhani melihat salam 4 jari ini apa Bang Mardhani? Upaya menggabungkan Anda dengan Ciko atau seperti apa? Udah gabung kok. Oh udah gabung udah. Ya kalau diskusi. Jadi sebetulnya Udah dibocorin di layar nih kayaknya nih. jadi itu kan bagian dari dinamika. Kalau di sosial media akan selalu punya hal seperti ini. Ya. Karena ada the world is flat. Ya, dunia tuh rata, semua boleh punya komentar. Dan komentar siapa yang akan mendapatkan respon terbanyak, itu yang akan pelan-pelan naik. Tapi eskalasinya ini lumayan. Kalau eskalasinya banyak berarti ada rasa yang sama di antara sesama masyarakat tentang gerakan salam 4 jari ini. Gerakan asal tidak satu putaran, maksudnya begitu? Sebetulnya kalau 1-2 putaran itu haknya masyarakat. Tetapi ketika mereka merasakan presiden mau kampanye, kemudian presiden tidak bisa tidak memihak, kemudian ada banyak cerita tentang udah sewa bis mau ke JIS tiba-tiba di cancel, ada yang cancel macam-macam. Kok ada sesuatu yang agak aneh gitu kan? Contohnya spesifik ya contohnya? Enggak. Ya kan tahunya yang di kita. Oke. Nah itu akhirnya masyarakat ini ada yang tidak benar dan ada yang perlu direspon. Cara meresponnya juga sesuai dengan masyarakat punya style. Udah kita belum tentu mau gabung 1, gabung 2, tapi gerakan 4 jari aja. Nah kalau kita buat kita sebagai timnas tentu fokus memenangkan Amin. Dan kita akan terus mempesona masyarakat. Desak Anies hari ini ada di Jakarta, di Kemayoran dengan ojol dan macam-macam, di tempat lain kita kampanye terbuka. Terus kita terus ketuk pintu langit dan ketuk pintu bumi. Oke, Bang Uki mau ada komentar terkait dengan pernyataan Bang Mardhani ini? Ya, saya pikir pernyataan Bang Mardhani juga sebenarnya normatif aja ya. Artinya ya sah-sah saja berpendapat seperti itu. Kami di TKN 02 itu sebenarnya sudah terbiasa kok kemarin dihantam isu pemakzulan ya. Dulu-dulu juga dibilang Mas Gibran ini cupu taunya suhu dan lain-lain. Itu kan manuver-manuver biasalah yang kami sudah biasa hadapi dan kemudian kami menganggap wajar-wajar saja ya apabila terlepas ini organik atau non-organik ya, organik atau orchestrated, saya nggak tahu dan nggak bisa memastikan. Tapi yang pasti kami fokus aja sama diri sendiri ya. Kami sudah berada di posisi yang menjaga momentum ya. Kalau misalnya momentumnya tidak ada kejadian-kejadian istimewa yang menggelegar, menggeparkan, maka kami kami yakini ya bahwa pemilu akan berjalan 1 putaran. Oke, Mas Hensat, ini kalau melihat tadi dikatakan terus. bisa organik, bisa juga ada orkestrasi di belakangnya. Nah, kalau Anda melihatnya gimana nih? Oke, saya akan bicara dari sisi komunikasi politik ya. Oke. Tapi sebelumnya menarik tuh tadi isu pemakzulan kok adanya di TKN 02. Ya maksudnya apa biar subscribe gitu? Ya. Itu mungkin Bahas juga nih itu kayaknya nih. mungkin perlu dijelaskan ya kenapa isu pemakzulan tuh ada di 02 gitu. Saya kaget juga gitu. Nah, gini dari sisi komunikasi ini hati-hati salam 4 jari ini. Karena kalau yang 31 ini kan sulit juga nih. Apa maksudnya tadi Rifki kan Rifki sudah mencoba begini tapi Tangannya ya. Tapi kalau dua-dua Saya lempar ke Anda aja itu sebetulnya. Ya. Tolong Anda jelaskan lah kalau kayak gitu. Tapi kalau 4 ini dua-dua ini juga bisa jadi 4. Dua-duanya apa? Ya, dua-dua dia yang ngomong gitu kan 2-2-4 kan. Jadi maksud saya secara komunikasi politik juga Mas John dan kawan-kawan, Mbak Gita segala itu harus juga memperhatikan jangan sampai kemudian dimanfaatkan. Kan canggih-canggih juga nih. Ini kan masalah komunikasi politik. Ya udah oke 4 jari ya 2-2 gitu kan. Bisa juga gitu. Jangan cuma 31 misalnya. Tiganya gini ya. Tiganya gini. Nah, terus jadi maksud saya secara komunikasi politik itu hati-hati tapi niatnya menurut saya menarik. Tadi kan Mas Uki mengatakan bahwa ingin sekali 1 putaran. Saya sih kalau kemudian Prabowo hari ini di peringkat atas berbagai lembaga survei itu saya nggak terkejut. Yang terkejut itu justru dia belum lewat 50% persatu itu loh. Padahal udah ada Pak Jokowi kan tadi kan. Udah ada Pak Jokowi. Terkejutnya kok belum sampai 50% gitu iya, ya. kok nggak sampai sana gitu. Tapi rupanya ada kalangan masyarakat juga yang ingin sekali menyatakan pendapatnya bahwa harusnya dengan kondisi ini 2 putaran gitu ya dengan hasil-hasil. Tapi ini menandakan kejengahan nggak sih seperti yang tadi Mas Ciko mengatakan? Ya kejengahan mungkin saja ada ya. Tapi menurut saya
per hari ini ya, saya kok nggak menemukan alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan satu putaran. Nah itu yang menurut saya perlu juga kita pertimbangkan, karena sebagai presiden kan, yang mana yang dia dahulukan gitu ya, negara atau 02 gitu ya. Bahkan sampai hari ini kan masih jadi misteri sebetulnya Pak Jokowi ini dukung Pak Prabowo atau dukung Gibran gitu ya. Karena ini jadi penting nih buat politik, nggak harus bisa dipisahkan. Kalau Mas paket Hensat, itu, satu Mas paket. Hensat ngeliatnya gimana? Nah, kalau satu paket kan menurut kita. Oke. Tapi kan kalau dilihat dari preferensinya, dan Pak Jokowi kan canggih nih, jenius politiknya ya. Ya antara dukung Pak Prabowo dan dukung Gibran itu harus kita Pilah-pilah. bukan harus kita pilih-pilih, harus kita identifikasi tuh. Oke. Karena itu akan berpengaruh ke langkah politik selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian satu lagi, ini sedang ada kejadian luar biasa nih di dunia tentang bagaimana leadership itu ditunjukkan ya. Ini rakyatnya banyak nih, tapi bentuknya tidak dalam paspor atau identitas ya, tapi dalam bentuk fans dan supporters. Ada pelatih Liverpool yang namanya Jurgen Klopp. Pada saat kali ini dia tuh berada di peringkat atas timnya, dan setelah menyajikan berbagai trofi untuk Liverpool, dia berkomitmen akhir musim saya mengundurkan diri. Resign. Oke. Dan per hari ini pujian datang bertubi-tubi. Penyesalan berusaha fans itu mencegah supaya Klopp tidak mengundurkan diri. Jadi artinya kalau seorang pemimpin memiliki leadership yang luar biasa, mengerti kapan harus turun, itu pujian malah mengalir. Ini kode keras banget nih kayaknya nih. Oh bukan, Apa ini gimana? saya cerita. Takutnya salah ditangkap gitu oleh masyarakat. Ya, saya bercerita ini bahwa kalau seorang leaders gitu ya, tahu kapan dia mesti turun, pada saat jaya-jayanya dia turun, itu justru kecintaan masyarakat itu banyak sekali. Dan sampai hari ini Jurgen Klopp tidak mengajukan satu nama siapa penggantinya gitu. Ya bebas-bebas aja. Dan itu menurut saya menjadi contoh yang baik sekali di persepak bolaan. Oh, di cabur sepak bola gitu ya. Kita salah ngundang narasumber ya. Kita pagi hari ini nggak bahas bola. Mas Ciko, tanggapannya atas pernyataan Bang Hensat tadi? Banyak yang benar, yang salah sedikit lah ya. Pada prinsipnya gini. Pada prinsipnya adalah satu tadi yang disampaikan. Memang itu kegelisahan dari teman-teman seperti John Muhammad dan Gita Putri dan lain-lain. Tapi saya juga kurang setuju dibilang paslon 1 dan 3 berkoalisi judulnya di Tanda tanya? Kan tanya. Bukan berkoalisi, Tapi artinya ini kan cuma eskalasi dari gerakan sebelumnya, ada hashtag asal bukan Prabowo. Oke. Ya kan? Nah, tapi ini menjadi makin kuat gerakannya sehingga muncullah salah 4 jari dari teman-teman di masyarakat sipil. Tafsirnya tadi kan tuh antara 2-2 atau 1-3. Tapi yang harus diingat itu tadi, ini bukan hanya untuk menghentikan Prabowo atau Gibran. Ini hanya termasuk untuk menghentikan cara-cara Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya dia. Gitu. Ini yang harus diingat. Ini yang harus diingat. Ini betul harus diingat ya. Jadi Pak Jokowi ini dengan segala keberhasilannya dalam bidang ekonomi maupun infrastruktur dan lain-lain, itu akhirnya menjadi minus ketika dia menunjukkan dirinya adalah manusia biasa. Hanya sosok politisi biasa. Bukan lagi sosok negarawan yang didambakan atau diimpikan oleh masyarakat ketika mendukung dia periode pertama dan periode kedua. Nah, ini satu hal. Dan kita bicara 4 jari ini, kita jangan juga menafikan kemungkinan bahwa yang masuk adalah 1 dan 3 gitu di putaran putaran kedua itu kan. Karena saya melihat kalau pertarungannya antara 1 dan 3 akan lebih keren gitu. Ada lebih keren di putaran kedua. Kenapa? Karena jelas punya visi misi yang jelas dan sosok-sosoknya tuh punya rekam jejak yang jelas dua-duanya. Dua-duanya bisa membawa visi misi mereka masing-masing. Koalisi nih. Bisa membawa. Justru pertarungan. Justru bertarung di putaran kedua. Tapi saya mau challenge Bang Ciko. Tapi pertarungan jadi keren. Karena kalau paslon 2 ini kan Pak Prabowo sama Gibran ini kan nggak ngerti visi misi surveinya tinggi. Mereka nggak paham. Surveinya tinggi, Visi misi jubir, visi misi think tank, bukan visi misi buah pikiran Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Visi misinya buah pikirannya. Pak Anies dan Caimin, saya yakin visi misi itu adalah buah pikiran mereka. Jadi ketika pertarungan nanti di putaran kedua itu lebih keren lah kalau kita ya berdua ya bos. Bentar tahan dulu. Udah lah ya, itu nggak diajak gitu. Bentar, Bang Uki. Siap.
Gimana Bang menurut Uki? saya, Ini dikatakan mereka ini udah semakin solid nih kayaknya nih. Ya. Anda sepertinya Solid siap saling melawan Ya. kita kok. Ya ini kan sebenarnya kayak begini ya. Ini sebenarnya adalah langkah-langkah di mana apabila ya garis bawahi kata apabila terjadi 2 putaran, itu mereka ingin saling memastikan bahwa suara yang tidak lolos ke putaran kedua itu adalah untuk yang lolos ke putaran kedua tapi bukan paslon nomor 2. Kayak begitulah kurang lebih ya. Sehingga mereka harus saling puji ya. Saling saling menunjukkan keakraban Embrionya Anda melihat jelas sekali dan ya. lain-lain gitu. Ini sebenarnya cuma kerja elektoral aja, nothing ideological. Nah, saya ingin menanggapi Komentari Henry Satrio. Pak Hensat ya, Bang Hensat ya. Bukan karena MU kan? Ya. Pertama-tama saya penggemar MU ya. Yang kedua begini, tidak ada niatan Pak Jokowi untuk berkuasa lagi ya. Bahkan apabila dikatakan ingin 3 periode seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Ciko, ini sudah dibantah sendiri oleh Mbak Puan. Kecuali Mas Ciko ingin mengatakan bahwa Mbak Puan saat itu sedang berbohong, ya. Dan berarti yang Ciko Hakim kedua, bertanya ke diri dia sendiri. ya, atau Mas Ciko Hakim bertanya. Ya, saya yakin Pak Jokowi mau. Yang kedua, asosiasi politik antara paslon nomor 2 dengan Pak Jokowi yang begitu tinggi, ya, yang korelasi antara approval rate Pak Jokowi dengan elektabilitas paslon nomor 2 itu positif. Ini erat kaitannya dengan ketegasan paslon nomor 2 mengusung narasi keberlanjutan, gitu. Demikian juga dengan paslon nomor 1 ya yang mengusung perubahan dan konsisten sejak dulu. Nah, ini kan yang kasihan paslon nomor 3. Kenapa? Gitu. Perubahan kagak, keberlanjutan juga tanggung ya kan. Akhirnya kehilangan apa? Kehilangan positioning di sini. Kehilangan positioning dan yang saya lihat ya elektabilitasnya juga kalau nggak stagnan ya turun. Kurang lebih seperti itu. Dan Sama kayak Anda nggak sih sebetulnya? loh, kalau kami kan hanya melihatnya seperti ini aja. Kalau misalnya sudah semakin menipis yang tidak tahu tidak jawab, tapi namun elektabilitas kami nggak turun, artinya sebaran yang tidak tahu tidak jawab ini kurang lebih sudah sesuai dengan pola yang ada gitu. Jadi kami melihatnya begitu. Yang kami lihat ketika melihat survei itu bukan lagi soal kita sudah 50 atau tidak, tapi yang tidak tahu tidak jawab ini sudah seberapa tipis. Baik, kurang lebih seperti itu. Nanti Bang Mardhani dan Bang Hensat seperti apa? Tahan dulu ya. Kita jeda dulu sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.